Nah, sebelum dimulai, gue ada sedikit pesan nih dari tim Aqua Jaya dan Aqua Research. Nah, terkait meningkatnya intensitas virus corona atau COVID-19 belakangan ini, terutama di ibu kota Jakarta dan zona-zona merah lainnya, pesan kita jangan panik. Kita itu scaper loh sama berbagai bakteri di akuarium aja nggak takut kan. Sedot air berkuman via selang pas water change saja dilakonin, jangan panik, namun harus tetap waspada. Intinya itu dari diri sendiri dulu. Jaga kondisi tubuh, apabila fit maka kita akan lebih kebal terhadap segala macam virus. Rajin bersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Kurangi berpergian ke tempat-tempat umum dan kontak dengan orang-orang lainnya. Nah, apabila terpaksa banget, misal pengen beli bahan makanan ataupun bahan obat-obatan, beli obat-obatan ya, pakai masker dan bawa selalu hand sanitizer. Nah, kebetulan Aqua Jaya dan Aqua Riset itu dan juga berkat dukungan dari Smartscaper seluruh Indonesia punya program yang bernama Scapers United, Aquascape Indonesia, berbagi kita bisa. Nah, program ini sebenarnya simpel aja, kita itu ingin berbagi hand sanitizer gratis yang udah mulai langka kepada yang membutuhkan. Nah, detailnya bisa dicek di sosmed gua atau di page Facebooknya Aqua Jaya ya. Bukan Aqua Jaya, Aqua Riset. Nah, selalu jaga kebersihan, sama seperti kalian menjaga tank dari alge yang menjijikkan. Nah, buat rekan-rekan yang work from home, WFH ya, beli kuota yang banyak, karena kita tetap ada video baru setiap minggunya. Kapan lagi kan program bermalas-malasan di rumah didukung oleh bos kantor, bahkan didukung juga oleh pemerintah. Oke? Stay safe, stay healthy, keep scaping, and watch Aqua Jaya Aqua Reset. Selamat menonton. Bang, giliran gua bang. Iya, bentar nih baru kelar banget. Masuk dulu. Iya, gua sekarang syuting ya. Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya, main air terus. Kembali lagi di segmen Product Knowledge. Kali ini saya akan ngebahas media bakteri semacam Aqua Reset Power Grow ini ya, atau EDA Power Sand dan produk-produk lain yang sejenis. Nah, sebenarnya benda apa sih produk ini tuh? Si Power Grow ini manfaatnya apa? Apa cuma sebagai rumah bakteri? Kan di filter juga ada media biologi buat bakteri hidup, Bang. Oke, kita mulai aja ya. Nah, seperti yang pernah gua bahas di video FAQ mengenai oksigen dan arus, kadar oksigen di kolom air itu bisa berasal dari pertukaran gas dari udara bebas atau hasil fotosintesis tanaman itu sendiri. Nah, oksigen pada kolom air ini tuh bisa dimanfaatkan fauna untuk bernafas, juga oleh tumbuhan untuk respirasi. Metabolisme si bakteri juga membutuhkan oksigen. Nah, pada kolom air si bakteri itu bisa langsung memanfaatkan oksigen. Di permukaan air juga kaya akan oksigen karena kontak langsung dengan arus air dan juga udara bebas. Nah, beda halnya nih pada substrat yang mana bakteri itu paling banyak tinggal di substrat ya. Kandungan oksigen di substrat itu jauh lebih sedikit. Padahal proses nitrifikasi amonia ke nitrit dan ke nitrat itu membutuhkan kondisi aerob, yaitu kondisi yang kaya akan oksigen. Nah, pada level substrat yang lebih dalam, yang artinya semakin sulit terkena arus air, kondisi substrat itu akan semakin miskin akan oksigen karena banyak dikonsumsi oleh bakteri. Semakin dalam substrat, maka oksigen juga akan semakin miskin dan substratnya akan semakin anaerob ya. Kondisi di mana oksigen hampir tidak ada atau bahkan tidak ada sama sekali. Ada sih beberapa bakteri yang bisa hidup di kondisi rendah oksigen atau tanpa oksigen sama sekali ya di kondisi anaerob. Salah satunya adalah bakteri iron oxidizing bacteria yang mampu mengubah nutrisi mikro Fe menjadi bentuk yang lebih mudah diserap untuk tanaman. Namun ada juga bakteri anaerob yang malah mengganggu ekosistem ya. Contohnya seperti sulfate reducing bacteria yang mengubah sulfat menjadi H2S yang berbau dan sangat berbahaya. Gas H2S itu berbahaya. Ada lagi cyanobacteria atau yang kita kenal dengan blue green algae yang sangat mengganggu ekosistem aquascape kita. Nah, jadi kondisi yang sedikit anaerob itu normal dan tidak berbahaya. Namun kondisi yang sangat anaerob atau anaerob ekstrim yang harus kita hindari karena bisa menghasilkan gas H2S, metana, dan blue green algae. Nah, kondisi anaerob juga dapat menyebabkan pembusukan akar dan batang tanaman.
Lalu bagaimana cara mencegah kondisi anaerob itu pada substrat? Oke, ada beberapa cara sih. Yang pertama itu substratnya jangan terlalu tebal untuk menghindari pemadatan di bagian dasar dan memicu kondisi anaerob itu bisa terjadi. Lalu yang kedua, kita harus rajin mensifon atau menyedot kotoran di permukaan substrat, di kibik-kibik gitu ya. Bisa juga nusuk-nusuk substrat menggunakan lidi biar agak sedikit lebih gembur substratnya, kayak Pak Tani menggemburkan sawah ya. Lalu yang ketiga, gunakan tanaman yang memiliki banyak akar dan akarnya juga yang panjang-panjang karena akar tanaman ini bisa menghasilkan oksigen dari fotosintesis. Tapi cara ini tuh akan efektif apabila jumlah tanamannya sangat banyak dan padat seperti pada style itu ya, Dutch style ya. Itu bisa. Lalu yang keempat, gunakan media berpori atau yang inert dan memiliki rongga antar butir yang besar seperti kayak Power Grow dari Aquareset ini atau produk dari merek-merek lain yang sejenis. Sebenarnya terbuat dari apa sih produk-produk ini tuh? Manfaatnya apa aja? Oke, bahan utama dari produk ini tuh adalah gravel ya. Gravel dari batu apung atau bahasa kerennya pumice dengan tambahan humus, clay dan bahan aditif lainnya. Nah, produk ini tuh memiliki sifat sebagai conditioner soil ya. Karena alasannya apa bisa saya sebut seperti itu? Yang pertama, ukuran gravelnya itu dia ideal, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Bentuknya itu agak membulat ya, dan ukurannya itu relatif seragam sehingga rongga antar si gravelnya itu lega. Artinya mudah dilalui oleh air untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi. Lalu yang kedua, si gravelnya itu sendiri memiliki porositas sangat tinggi mencapai 90%, sehingga bisa menyerap dan menyimpan air dengan jumlah sampai 20 kali berat aslinya si gravel itu sendiri. Yang ketiga, karena porositas gravelnya tinggi, artinya SSA atau Specific Surface Area-nya itu atau luas permukaan rongganya juga besar, sehingga sangat efektif untuk dijadikan rumah bakteri. Lalu alasan berikutnya yang keempat adalah si pumice ini juga memiliki KTK atau kapasitas tukar kation yang cukup tinggi. Selain menyimpan air, dia juga dapat menyerap dan menyimpan nutrisi dalam jangka panjang, sehingga substrat kalian, soil kalian itu bisa subur lebih lama karena ada cadangannya ya di dalam pumice. Lalu yang kelima, karena ada tambahan humus dan clay, artinya dia juga memberikan tambahan nutrisi dan juga tambahan KTK, karena humus dan clay ini juga memiliki KTK atau kapasitas tukar kation yang tinggi. Nah, yang keenam, alasannya adalah karena si pumice ini anorganik, dia itu tidak mudah hancur oleh air, sehingga bisa digunakan sangat lama dan berulang-ulang. Lalu alasan yang terakhir, yang ketujuh, adalah meningkatkan kesuburan sampai 2 kali lipat. Nah, khusus untuk poin terakhir yang ketujuh ini, saya pernah baca jurnal ilmiah, dia itu membandingkan pertumbuhan stroberi pada soil dengan tambahan pumice ya, dan soil tanpa pumice. Hasilnya itu sangat berbeda, bisa dilihat pada tabel ini ya. Nah, si stroberi dengan 40% pumice dan 60% soil memberikan pertumbuhan berlipat ganda dari sisi jumlah dan ukuran daun. Begitu pula dengan akarnya ketimbang stroberi yang hanya menggunakan 100% soil. Nah, sedangkan aplikasi pumice di aquascape, pernah ada eksperimen aquascaper Australia pada tahun berapa ya, 2010 kalau nggak salah, di forum Aquatic Plant Central. Dia membandingkan pertumbuhan cryptochlorine di 15 macam kombinasi substrat. Dan hasilnya yang terbaik itu adalah substrat soil dengan tambahan pumice. Nah, berikut adalah perbandingannya. Kalian bisa perhatikan gambar-gambar ini ya. Bisa dilihat jumlah daun pada cryptochlorine dengan substrat soil kombinasi dengan pumice itu jauh lebih banyak ketimbang cryptochlorine yang ditanam pada substrat soil saja 100%. Nah, lalu apakah pemakaian pumice ini hukumnya wajib di aquascape? Menurut saya bisa wajib, bisa tidak. Nah, kalau kalian cuman main kayak moss, anubias, atau tanaman-tanaman lain yang nggak ditancap di substrat, apalagi cuman pakai silika tipis tanpa pupuk dasar ya, si pumice ini menjadi tidak wajib hukumnya. Dipakai bagus, nggak dipakai juga ya nggak terlalu masalah sih. Namun apabila substrat kalian itu sangat kaya akan nutrisi, seperti kayak penggunaan soil dan pupuk dasar, apalagi soil itu tebal karena slope-nya itu tinggi, pumice ini tuh menjadi wajib hukumnya karena sangat banyak manfaatnya. Selain sebagai rumah bakteri, si pumice ini juga bisa mencegah kondisi anaerob dan yang paling utama adalah bisa meningkatkan kesuburan tanaman kalian. Mereknya bebas sih, mau pakai Power Grow dari Aquareset atau mau pakai Power Sand dari ADA atau merek-merek lainnya ya bebas, mirip-mirip aja manfaatnya sebenarnya. Tapi kalau kalian pakai Power Grow ini nih, yang ini akan membuat gua lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Jika kalian tertarik ingin beli,
bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Ingat, Aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquaresearch, channel lengkap belajar Aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sekarang pakai Power Grow. Tadi di bawahnya udah pakai kumis. Kan kumis kan flat ya, nggak ada kandungan apapun. Sekarang kita kasih Power Grow. Lalu Aqua Gizi. Soil Ultimate.